Sekarang kakak-kakak guru sekolah minggunya ada di sini semua, tapi pakai baju hitam. Ayo, kenapa coba? Ya, karena kita mau memperingati hari apa kak? Jumat Agung. Iya, Jumat Agung. Jumat Agung itu apa adik-adik? Kematian Tuhan Yesus. Iya. Untuk kali ini kebaktian kita, kebaktian online kita kali ini mungkin sedikit berbeda dari kebaktian sebelumnya. Ya, nanti di sesi berikutnya ada nanti kakak-kakak guru sekolah minggu mempersembahkan drama Prahmen ya adik-adik. Oleh karena itu, kalau adik-adik penasaran, diikuti dari awal sampai akhir ya adik-adik ya. Oke, sekarang kita mau kebaktian, kita mau mulai. Sebelumnya kita akan bernyanyi terlebih dahulu, yaitu Sejauh Timur dari Barat. Ayo kak. untuk melaksanakan ibadah kita. Kita ambil sikap berdoa, lipat tangannya dan tutup matanya, kita sama-sama berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus yang Maha Baik. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami masih boleh melakukan ibadah online kami Tuhan Yesus, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Engkau berkati Tuhan adik-adik sekolah minggu kami yang berada di rumah beserta dengan orang tuanya Tuhan Yesus. Engkau sertai mereka, Engkau lindungi mereka Tuhan, supaya mereka dapat mengikuti kebaktian mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya juga Tuhan. Begitu juga dengan kami yang di sini Tuhan, Engkau berkati, Engkau urapi kami Tuhan Yesus, supaya kami dapat memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Sepanjang hari ini Tuhan, sepanjang kebaktian kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti, Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama anak Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita akan memulai kebaktian kita. Nah, sebelum kita menyaksikan sesi-sesi selanjutnya, kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat Menjulang Nyata. Drama dari kakak-kakak guru sekolah. Selamat menyaksikan. Malam ini kamu semua akan terguncang karena imanmu, karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu tercerai-berai. Tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Biarin aja iman mereka semuanya terguncang, tetapi aku tidak. Simon, Simon, lihatlah, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Tuhan, aku rela masuk penjara. Aku bahkan rela mati untuk mengikut Tuhan. Aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam akan berkokok 3 kali sebelum kau menyangkal aku. Bahwa engkau mengenal aku. Adik-adik, kita sudah menyaksikan season yang pertama. Season yang pertama itu tentang apa adik-adik? Tentang perjamuan terakhir Tuhan Yesus
Yesus di Taman Getsemani. Markus 14 ayat 32 sampai 42. Demikian bunyinya. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Terima kasih Kak Vera atas bacaan firman yang telah diberikan tadi. Baik adik-adik, kakak akan cerita sedikit mengenai Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ya, sesudah melakukan makan bersama sama murid-muridnya, ya, sudah selesai perjamuan bersama murid-muridnya, Yesus mengajak 3 orang muridnya. Siapa aja adik-adik? Yaitu Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, mereka diajak Tuhan Yesus, diajak ke bukit, ya, diajak ke bukit. Nah, di sana perjalanannya cukup terjal. Kak Pita sih belum pernah ya ke Getsemani, cuman mendengar ceritanya itu cukup terjal. Tidak bisa naik ojek ataupun naik kendaraan lain. Jadi semua menggunakan jalan kaki. Jadi mereka jalan kaki berempat. Siapa aja tadi? Tuhan Yesus, Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, diajak bertiga naik. Sudah sampai di pada puncak yang tertinggi, mereka lelah, murid-muridnya lelah. Nah, padahal belum mencapai puncak yang tertinggi, tapi mereka sudah lelah. Nah, terus Tuhan Yesus melihat mereka bertiga, kasihan juga ya, mereka sudah capek, mereka sudah lelah. Nah, akhirnya Tuhan Yesus bilang ke mereka untuk beristirahat. Nah, mereka memang minta, si Simon, Yakobus, dan Yohanes minta pada Tuhan Yesus kalau mereka sudah lelah, mereka ingin tidur karena perjalanannya sangat jauh. Jadi mereka sangat letih sekali, ya. Nah, terus akhirnya Yesus berkata pada mereka, "Oke, kalau begitu, baiklah, kalian segera istirahat di sini." Istirahatnya bukan untuk tidur, tetapi berjaga-jaga. Nah,
saya akan naik ke atas lagi untuk berdoa. Nah, jawab mereka, baik Tuhan, saya akan laksanakan perintah Tuhan. Nah, akhirnya Tuhan Yesus naik ke atas, ya, ke atas. Di situ ada sebuah batu, ya, batu besar. Dia berdoa kepada Bapa yang di surga. Nah, di situ sebenarnya Tuhan Yesus sudah merasa sangat takut sekali. Udah takut, juga merasakan sedih sekali. Dia merasakan sedih sekali, rasa takut, sedih. Nah, berarti dari sini Tuhan Yesus sudah takut, sedih, berarti dia di situ adalah merupakan manusia 100%. Ya. Karena setiap manusia juga pernah merasakan takut dan sedih. Ya. Adik-adik tentu juga pernah takut ya. Pernah takut nggak? Pasti. Kakak yakin pernah takut. Ya. Nah, pernah sedih nggak adik-adik? Tentu ya, pernah sedih juga. Oke. Nah, ya. Yesus berdoa, Tuhan Yesus berdoa. Doanya sangat sedih sekali, yaitu, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan yang Engkau kehendaki. Ya, doanya sangat sedih sekali adik-adik. Dia sangat seperti orang frustasi. Ya, orang yang sedih gimana ya? Ya, pokoknya dia sudah menyerahkan dirinya kepada Bapaknya. Itu. Nah, setelah doa tersebut selesai, dia turun dari puncak itu, dia turun. Dia menemui 3 orang muridnya. Sekali lagi, siapa murid Tuhan Yesus yang ikut ikutannya? Yaitu Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, apa yang dilihat Tuhan Yesus setelah turun? Nah, dia lihat murid-muridnya sedang tidur murid-muridnya. Padahal Tuhan Yesus berpesan apa? Supaya berjaga-jaga. Supaya berjaga-jaga dan berdoa. Malah mereka tidur bobok karena kecapean. Ya. Nah, terus Tuhan Yesus menegur Simon Petrus. Hai Simon Petrus, kenapa engkau tidur? Padahal saya suruh kamu untuk berjaga-jaga. Saya suruh kamu dan teman-teman kamu untuk berjaga-jaga dan berdoa. Tetapi kenapa kamu tidur? Jawab Simon Petrus, kami lelah. Maaf Tuhan Yesus, kami sudah lelah. Nah, terus Tuhan Yesus bilang ke mereka, baik, sekarang kalian siap lagi untuk berjaga-jaga. Kalian siap lagi untuk berjaga-jaga. Saya akan ke atas berdoa lagi. Berarti yang keberapa adik-adik ini? Berarti yang kedua. Ya, yang kedua dia naik ke atas, Tuhan Yesus ke atas untuk berdoa. Nah, doanya sama seperti doa yang pertama tadi. Nah, setelah selesai berdoa, dia turun lagi. Dia lihat muridnya sedang tidur, sedang bobok lagi, tidur lagi, ya, sedang tidur, sedang bobok. Nah, terus Tuhan Yesus negur mereka kan, hai Simon Petrus, kenapa kau tidur? Tidakkah bisa engkau 1 jam saja untuk berjaga-jaga? Nah, akhirnya, baik Tuhan, saya akan lakukan perintah-Mu. Nah, Tuhan Yesus bilang, baiklah. Oke, kalau begitu, sekarang kalian harus berjaga-jaga. Saya mau naik ke atas lagi untuk berdoa. Nah, terus Tuhan Yesus naik ke atas. Tapi apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Pertama berjaga-jaga, duduk.
sampai jaga-jaga. Nah, terus Tuhan Yesus berdoa, ya, Tuhan Yesus berdoa lagi dengan doa yang sama. Nah, terus setelah selesai dia turun lagi. Apa yang didapat? Apa yang Tuhan Yesus temui di sana? Dia temui adalah murid-muridnya sedang tidur, sedang bobo, ya, sedang bobo, sedang tidur. Nah, mungkin karena kelelahan, ya. Jadi Tuhan Yesus menegur. Halo kalian, hai kalian, jangan tidur lagi. Waktuku sudah dekat. Kalian harus siap-siap. Nah, itulah. Sudah, sekarang saya tidak berdoa lagi. Kita harus siap-siap. Siap-siap untuk apa adik-adik? Kita ikuti cerita berikut. Adik-adik, season yang kedua itu tentang Yesus berdoa di Taman Getsemani. Walaupun dia sudah dikhianati sama muridnya, tapi tetap dia berdoa untuk murid-muridnya, ya kan adik-adik ya? Dari cerita yang tadi sudah ditampilkan. Oleh karena itu, kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 182 ayat yang kedua. Sama-sama kita bernyanyi adik-adik ya. Ayo Kak. Aduh, ini kok gelap sekali ya. Teman-temanku pada kemana semuanya? Apa mereka nggak khawatir ya? Apa mereka nggak bertanya-tanya? Kemanakah Yesus dibawa? Apa mereka nggak khawatir? Yesus itu mau disalibkan, mau disiksa atau apa? Aku tidak menyangka loh. Ternyata Yudas itu seorang pengkhianat. Bisa-bisanya dia memeluk Tuhan Yesus, bisa-bisanya dia mencium Tuhan Yesus. Ternyata dia pengkhianat. Itu hanya pelukan pengkhianatan. Itu hanya ciuman untuk menjual Tuhan Yesus. Aduh, gimana ya? Aku jadi bingung. Aduh, Tuhan Yesus, bagaimana ini? Kau kan Tuhan Yesus. Kau bisa menyembuhkan orang sakit. Bahkan kau bisa membangkitkan orang yang mati. Tuhan, aku mohon, lawanlah mereka. Mereka itu kan hanya orang biasa. Tuhan pasti bisa memerintahkan malaikat untuk menghancurkan mereka dalam sekejap. Tuhan, aku mohon kepadamu, lawanlah mereka. Musnahkanlah mereka. Kayaknya saya kenal kamu. Kamu kan sering ikut Tuhan Yesus ya? Kamu muridnya ya? Kamu salah sangka. Aku tidak mengenal Tuhan Yesus. Aku tidak mengenal Tuhan Yesus.
Kau adalah murid Yesus, bukan? Apa? Kau murid Yesus, bukan? Aku sering melihatmu mengikuti ia kemanapun ia pergi. Apa maksudmu? Aku tidak mengenal dia sama sekali. Kau murid Yesus? Ya, aku tahu. Aku tidak mengenal dia. Ya, kau murid Yesus. Kamu salah satu pengikutnya. Tidak, bukan. Iya, aku yakin sekali kamu yang dari orang Galilea itu. Kamu yang berdua di Taman Getsemani dengan Tuhan Yesus, kan? Tidak, itu tidak benar. Iya, kamu. Aku tidak mengenal dia sama sekali. Iya. Akhirnya Petrus menyangkal Yesus untuk ketiga kalinya sebelum ayam berkokok. Maka firman Tuhan tergenapi terhadap Petrus. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Adik-adik, di season yang ketiga, Tuhan Yesus sudah ditangkap, lalu dibawa ke pengadilan. Di sini sudah mulai terasa rasa sedihnya ya adik-adik ya, tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi orang-orang yang berdosa. Oleh karena itu, kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 di muka Tuhan Yesus. Ayo Kak. Bukankah kau raja orang Yahudi? Seperti engkau sendiri yang mengatakan. Tidakkah engkau mendengar sudah banyak tuduhan atas dirimu? Apa yang harus kuperbuat terhadapnya? Aku tidak menemukan satupun kesalahan terhadap dirinya. Salibkan dia. Tapi apa kejahatannya? Kalau kamu berani membebaskan dirimu, berarti kamu bukan penurut kaisar. Raja kami hanya kaisar. Baiklah, kuserahkan dia untuk disalib dan nanti kubebaskan Barabas. Perlu kamu semua ketahui, aku tidak bersalah atas darah orang ini. Itu semua biar kami yang tanggung. Yang penting salibkan dia. Yesus dipaksa membawa salib yang berat. Yesus dicambuki, diludahi, dibiluri arang menuju tempat penyaliban. Karena kelelahan yang amat sangat, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Maria menghampiri Yesus. Yesus berkata, "Ibu, inilah anakmu." Lalu salah satu prajurit meminta kepada peserta untuk membantu memanggul salib Yesus. Orang itu bernama Simon dari Kirene. Yesus sangat tersiksa. Dia diolok-olok, dirantai seperti
penuh dengan luka cambukan, diseret dan ditendang. Yesus tergopoh-gopoh dan jatuh untuk kedua kalinya. Namun dia terus dipaksa dan disiksa. Dipaksa untuk berdiri dan berjalan memanggul salib yang begitu besar. Dan Yesus terjatuh untuk ketiga kalinya dan terus dipaksa berjalan secepatnya. Adik-adik, di season yang keempat, Tuhan Yesus sudah disiksa, diolok-olok, diludahi. Sedih ya adik-adik ya. Nah, untuk season yang kelima juga nanti Tuhan Yesus berarti sudah disalibkan. Oleh karena itu, kita mau angkat satu lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 368 pada kaki salib. Sesampainya di tempat penyalipan, pakaian Yesus ditanggalkan. Yesus disalibkan dengan cara diikat, ditelentangkan di atas kayu salib. Kedua tangan ditarik dan dipaku.
Yesus menjerit dan teramat sangat kesakitan. Lalu kedua kaki diikat dan dipaku. Yesus merasakan sakitan yang luar biasa. Di atas kepala Yesus dipasang tulisan INRI. Inilah Raja orang Yahudi. Kemudian salib diberdirikan. Wahai Raja, jikalau engkau memang Raja segala raja, Anak Allah, maka turunlah engkau dari sana, supaya kami takjub dan kami percaya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku haus. Selesai. Adik-adik, sekarang kakak mau menyampaikan warta. Warta kita hari ini yaitu 1. Tetap menjaga prokes. Prokes itu apa? Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Jaga kesehatannya ya adik-adik ya. Yang kedua, kita tetap melakukan ibadah online di rumah. Yang ketiga, di Parheheum kemarin sudah diumumkan pemenang, ada juara. Nah, hadiahnya diambil hari Minggu tanggal 4 April ya adik-adik ya. Yang keempat yaitu pengumuman dan pengambilan hadiah lomba menghias telur. Sudah diumumkan siapa pemenangnya. Nah, hari Minggu tanggal 4 diambil ke gereja hadiahnya. Oke adik-adik ya, sudah mengerti? Ya, demikianlah warta kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah menyaksikan persembahan drama yang dipersembahkan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Nah, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Persembahannya boleh cash, diberikan langsung ke kakak-kakak guru sekolah minggu, ditransfer melalui BCA atau OVO. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian bukan dengan barang pangan. Kita nyanyi bersama-sama.
Adik-adik, mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah kebaktian online kita hari ini adik-adik. Semoga adik-adik bersenang ria, bersuka cita, menyaksikan drama yang dipersembahkan kakak-kakak guru sekolah minggu. Kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan Selamat